Selamat pagi Bapak Ibu, saudara yang dikasih Tuhan. Sapa Gembala pagi ini ingin menyapa kita di dalam satu bagian firman Tuhan, yaitu Injil Yohanes 13, ayat yang ke-35. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Perhatikan, saudara yang dikasih Tuhan, bahwa Alkitab mengatakan bahwa orang Kristen yang tanpa gereja bagaikan sebuah organ tanpa tubuh, seekor domba tanpa kawanan, atau seorang anak tanpa keluarga. Itu adalah keadaan yang tak lazim, bukan? Dalam surat Efesus pasal yang kedua ayat 19 mengatakan demikian. Demikianlah kamu bukan lagi orang-orang asing atau pendatang, melainkan kawanan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Budaya individualisme dewasa ini telah menciptakan banyak anak yatim secara rohani, yaitu orang-orang Kristen kelinci. Apa maksudnya? Yaitu melompat dari satu gereja ke gereja yang lain tanpa identitas, tanpa peran, atau tanpa komitmen apapun. Dan banyak dari mereka percaya bahwa mereka bisa menjadi orang Kristen yang baik tanpa harus bergabung atau bahkan menghadiri gereja lokal. Gereja yang berada di lingkungan tempat tinggal mereka. Jemaat gereja begitu penting buat Yesus. Sebagaimana dia telah menyerahkan hidupnya, mati di atas kayu salib. Seperti apa yang terlihat dalam Efesus 5 ayat 25. Yaitu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Saudara, hampir setiap kali kata gereja digunakan di dalam Alkitab, hal ini menunjuk kepada para jemaat lokal yang nyata dan aktif dalam perjanjian baru. Alkitab menganggap bahwa setiap orang Kristen akan menjadi jemaat dari gereja setempat. Jika Anda seorang murid Kristus, adalah penting untuk berkomitmen pada satu kelompok pemuritan bersama dengan orang-orang mengidentifikasi bahwa Anda sebagai orang yang percaya. Perhatikan akan kata-kata Tuhan Yesus. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Yohanes 13 ayat 35. Komitmen Anda pada suatu gereja itu sungguh-sungguh mendefinisikan sekaligus menguatkan Anda sebagai orang percaya. Ketika Anda bertemu dengan para jemaat lainnya, Anda akan mendapatkan motivasi, dorongan dari mereka. Dan sebaliknya, Anda pun bisa memberikan motivasi serta dorongan kepada mereka, bukan? Mungkin minggu lalu adalah akhir pekan yang menyenangkan buat Anda. Kini Anda akan merasa tidak perlu lagi pergi ke gereja. Mengapa? Lalu kita berkata, kalau saya tidak pergi ke gereja, siapa yang akan kehilangan kata-kata penyemangat yang biasanya Anda berikan? Bagi seorang yang sedang berada di ujung keputusasaan, senyum dan kata-kata yang menghangat, yang memberikan semangat, Anda mungkin dapat membuat suatu perbedaan. Kehadiran saudara bisa menjadi penyemangat. Tapi ketika saudara tidak hadir, orang-orang mungkin kehilangan penyemangat yang dari Anda. Oleh sebab itu, rajinlah kita beribadah ke gereja, menjadi suatu jemaat yang menyemangati jemaat yang lain. Ketahuilah setiap orang Kristen saling membutuhkan untuk dapat bertumbuh.
Banyak orang berpikir bertumbuh adalah itu urusan pribadi. Tapi Allah memanggil setiap orang percaya untuk saling menghidupi iman mereka di dalam sebuah komunitas gereja. Ketika orang percaya saling bersatu dalam kasih sebagai satu keluarga gereja dengan latar belakang, ras, atau status sosial yang berbeda, itulah kesaksian bagi setiap orang-orang yang ada di dalam dunia ini. Bukankah di dalam Galatia 3 ayat yang ke-28 berkata, kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Mari kita renungkan ketika kita ada di dalam gedung gereja. Sudahkah kita memiliki pemahaman bahwa saudara adalah penyemangat orang-orang yang ada di sekitar Anda yang lemah? Apa jadinya ketika saudara tidak ada bersama-sama dengan mereka? Anda tak dapat menumbuhkan iman yang mendalam di dalam keterasingan. Saudara, mari kita tumbuhkan iman satu dengan yang lain. Oleh karena kita mau saling membutuhkan pertumbuhan secara rohani. Itu adalah urusan Tuhan dan juga urusan kita semua. Biarlah kita mau bertumbuh di dalam Dia, di dalam kasih Kristus, supaya kita menjadi satu di dalam keluarga Allah yang sama-sama bertumbuh, yang sama-sama dewasa, dan menuju keserupaan dengan Kristus Yesus. Tuhan berkati kita, tetap semangat, tetap setia, dan layanilah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tuhan berkati. Amin.